Selamat berjumpa kembali di channel pendidikan Rusdi Umar Bakri. Ingat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi semuanya. Hari ini kita kembali belajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Satu, struktur cerita imajinasi. A. Orientasi. Pada bagian ini, pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa. Nah, jadi pada bagian orientasi, jadi pengarang mengenalkan tempat dan waktu peristiwa pada cerita imajinasinya. B. Komplikasi. Pada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Dalam bagian ini, konflik mulai terjadi. Nah, dalam bagian ini sudah terjadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh cerita. Selanjutnya, yang C, resolusi. Bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Nah, bagian ini mempunyai dua kecenderungan, yaitu mengakhiri cerita dengan kebahagiaan atau mengakhiri cerita dengan kesedihan. Akan tetapi, ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengar menebak akhir cerita. Nah, jadi bagian resolusi ini artinya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh. Selanjutnya, yang kedua, kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. A. Penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contoh kata ganti yaitu aku, kamu, dia, Dipa, dan Iwan. Nah, pada pelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik. Sudah dijelaskan apa itu yang disebut dengan sudut pandang penceritaan. Selanjutnya yang B, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Dalam cerita imajinasi digunakan kata tertentu untuk menjelaskan latar waktu, tempat, atau suasana. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, latar tempat. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik di lantai dan kursi ruang tengah. Nah, jadi ini contoh latar tempat. Yang kedua, latar suasana. Setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, jadi suasananya itu sunyi dan penuh kesedihan. Yang ketiga, latar waktu. Contohnya di sini,
pukul 10.15, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Nah, jadi latar waktunya itu adalah menyatakan waktu pukul 10:15. Selanjutnya, yang C, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Pilihan kata kias dan khusus sering digunakan dalam cerita imajinasi. Nah, jadi cerita imajinasi ini sering menggunakan kata kiasan dan khusus. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Gadis itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Nah, kata kiasannya di sini ada kata mancung menjulang. Nah, ini dikiaskan berarti dia mempunyai hidung yang sangat mancung. Selanjutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktunya misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Nah, jadi itu kata sambung penanda urutan waktu. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Nah, jadi kata sambungnya menggunakan kata apa di sini? Ya, kata setelah. Yang kedua, 2 bulan kemudian Joshua sampai di ruang bawah tanah. Nah, jadi kata sambungnya itu menggunakan kata kemudian. Yang ketiga, akhirnya Dipa dan teman-teman bisa kembali di taman kota. Nah, jadi itu. Kita lanjutkan. Yang E, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Nah, jadi tiba-tiba artinya dia terkejut. Nah, penyihir datang menyerang. Itu artinya ungkapan keterkejutan. Yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka. Nah, jadi contohnya di sini dia tanpa menduga bahwa buku akan terjatuh dan halaman terbuka. Selanjutnya yang F, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Harimau itu mengejar kita, teriak Loli, kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Loli. Aku segera berlari. Nah, jadi ini bentuknya bentuk di dialog. Nah, jadi itu. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan kalian semuanya dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.